Transportasi di Banjarmasin diharapkan akan terus membaik serta memiliki asensi yang bagus ke depannya. Begitu pula dengan transportasi sungai lantaran awal muasalnya transportasi berada di sungai, sedangkan jalur darat hanyalah sebagai alternatif. Namun seiring waktu atau berjalannya zaman serta inovasi terus meningkat membuat sebagian orang memilih jalur darat dan mulai melupakan jalur sungai. Transportasi di Banjarmasin diharapkan akan terus membaik serta memiliki esensi yang bagus ke depannya. Begitu pula dengan transportasi sungai lantaran awal muasalnya transportasi berada di sungai, sedangkan jalur darat hanyalah sebagai alternatif. Namun seiring waktu atau perjalanannya zaman, serta inovasi terus meningkat membuat sebagian orang memilih jalur darat dan mulai melupakan jalur sungai. Sehingga seberatan yang berkaitan dengan transportasi baik di darat maupun di sungai akan diatur di dalam Perda Penyelenggaraan Transportasi. Demikian dipedahkan Ketua Pansus Perda Penyelenggaraan Transportasi Apri Jaldi Wetokeni Prima TV usai disahkannya Perda Penyelenggaraan Transportasi melalui rapat paripurna nang ditandatangani Ketua DPRD Banjarmasin Rikpal Pahruri, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya, Matahari Wan Muhammad Isnaini, serta Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dengan disaksikan anggota DPRD Banjarmasin, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur, serta Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman, wan Kepala SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin, jelang tengah hari Kamis 2 Januari 2025. Nah, seperti kita ketahui sebenarnya Banjarmasin itu awal muasalnya itu transportasi itu di sungai, darat itu adalah alternatif. Nah, karena berjalannya zaman kan, inovasi juga terus lalu orang-orang sekarang menggunakan darat dan melupakan sungai. Dalam perda ini kita sangat mengatur itu terkait bagaimana nantinya pemanfaatan sungai ini minimal ada 20% pelaksanaan transportasi itu harus memanfaatkan sungai. Jadi umpamanya angkutan barang, nah kita fokuskan untuk menggunakan jalur sungai. Jadi seperti itu di dalam perda ini nantinya. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menyatakan di dalam Perda Penyelenggaraan Transportasi akan diatur pula potensi pendapatan asli daerah supaya kondisi transportasi di Banjarmasin dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga Dinas Perhubungan Banjarmasin dapat berinovasi untuk meningkatkan alat transportasi melalui hasil yang didapatkan dari transportasi tersebut. Kalau di sungai ini kan tadi kan kita sampaikan bahwa kita akan memanfaatkan sungai supaya nantinya kalau yang tadinya seluruh pelaksanaan transportasi itu menggunakan darat, kalau nantinya kita bisa rubah ke arah sungai 20% saja umpamanya contoh PNS kita minta untuk menggunakan fasilitas sungai. Nah, terus itu juga penyelenggaraan angkutan barang, semua toko-toko itu terhubung dengan charter dengan pelabuhan supaya semua pengiriman barang nanti dari pelabuhan Trisakti atau ekspedisi bisa memanfaatkan sungai untuk mengirim tanpa harus menggunakan truk ataupun pickup lagi yang mengganggu harus selalu lintas kota seperti itu. Cuman ini perlu ketegasan dari pemerintahnya sendiri dan kemauan dari para pelaku usahanya.